Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha fa inna kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Saudara dan saudariku jemaah Majelis Taklim Baiti Jannati, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Sabtu malam Ahad ini kembali kita berkumpul di kajian rutin kita ini, dan pada kesempatan malam hari ini di pekan terakhir di bulan November 2023 yang bersedia menjadi tuan rumah adalah akhuna Ferry Al-Palembani. Mudah-mudahan ini menjadi barokah bagi beliau dan keluarga beliau, menjadikan rumah tangga beliau sakinah, mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita yakni yang berkaitan dengan keluarga as-sakinah, yakni pembahasan tentang pernikahan, maksud-maksud dan tujuan pernikahan, lalu hal-hal yang berkaitan dengannya, kemudian sampai kita kepada yang namanya tugas dan kewajiban dalam rumah tangga, baik itu sebagai suami maupun istri, telah selesai kita bahas. Maka insya Allah malam hari ini kita akan beranjak pada bab selanjutnya di dalam pembahasan rumah tangga, yakni yang berkenaan dengan salah satu tujuan dari berumah tangga itu, yakni memiliki anak, insyaallah ta'ala. Pembahasan yang pertama di dalam hal ini adalah yakni Islam menganjurkan kita untuk menggemarkan mempunyai anak. Islam menganjurkan atau menggemarkan kita untuk mempunyai anak. Dalam hal ini telah banyak dasar atau dalil dari agama kita, ya, yang menganjurkan kita untuk mempunyai anak, bahkan mempunyai anak yang banyak. Nanti akan kita bahas ya pada bab yang ketiga itu secara lebih khusus. Salah satu di antara dalil-dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wabtaghu ma kataballahu lakum." yakni yang ada di surah Al-Baqarah ayat 187. Kata Allah, dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untuk kamu. Abu Hurairah sahabat Nabi, Ibnu Abbas dan Anas bin Malik radhiyallahu anhum, dan juga lain-lain imam beserta ulama dari kaum tabi'in, mereka menafsirkan ayat ini yang dimaksud dengan apa yang ditetapkan Allah untuk kamu itu adalah anak. Ini ada termaktub di tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir At-Tabari. Yakni maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala
memerintahkan kita untuk mencari anak atau mendapatkan anak, yakni dengan bercampurnya suami istri itu, yang Allah sudah tentukan hal tersebut. Jadi dalil ini menjadi dalil yang terang dan tegas, ya, untuk memerintahkan kita memiliki anak dari jalan yang namanya pernikahan dan bercampurnya suami istri itu. Dan juga sebaliknya ini menjadi dalil, yakni berupa larangan atau yang namanya celaan bagi mereka yang tidak mau punya anak, padahal ada jalan untuk memperolehnya dengan qadar Allah atau takdir Allah. Kemudian dalil berikutnya adalah dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Tazawwajul wadudal waluda, fa inni mukathirun bikumul umama." Nikahilah, kata beliau, perempuan yang pecinta, yakni yang mencintai suaminya dan yang dapat mempunyai anak banyak. Karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan umat-umat yang terdahulu. Jadi ini adalah perintah atau anjuran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni tujuan pernikahan itu adalah agar memiliki anak. Karena Nabi beliau mengatakan beliau akan berbangga dengan yang namanya banyaknya umat beliau di hadapan nabi-nabi yang lain. Ya, ini hadis sahih dikeluarkan atau Waalaikumsalam, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Hibban dan Hakim. Hadis yang kedua, tazawwajul wadudal waluda fa inni mukathirun bikumul anbiya'a yaumal qiyamati. Waalaikumsalam. Nikahilah perempuan yang penyayang dan dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab banyaknya kamu di hadapan para nabi di hari kiamat nanti. Ini hadis hadis sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Hibban, Sa'id bin Mansur dan dari Anas bin Malik, ya. Oleh karenanya 3 dalil ini, yakni 1 ayat dan 2 hadis tadi, ini menjadi setegas-tegas dalil bahwa Islam menganjurkan atau sangat menekankan agar kita mempunyai anak, ya, memiliki anak, ya. Dan itu menjadi salah satu tujuan daripada pernikahan. Kemudian yang kedua, Islam mengharamkan tidak mau mempunyai anak karena takut miskin. Ya, Islam mengharamkan orang yang tidak mau punya anak karena takut miskin. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, firman Allah, wala taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan kamu. Kami akan memberi rezeki kepada kamu dan kepada mereka. Surah Al-An'am ayat 151. Ya. Kemudian firman Allah yang kedua, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana hit'am kabira. Dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin.
Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kamu. Sesungguhnya membunuh mereka itu adalah satu dosa yang sangat besar. Ini di surah Al-Isra ayat 31. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, faedah dari dua ayat ini, yakni surah Al-An'am ayat 151 dan surah Al-Isra ayat 31 ini adalah pada ayat 151 ayat surah Al-An'am ini, ikhwan dan akhwat, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya tadi itu, janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena kemiskinan kamu. Jadi kalimat karena kemiskinan kamu itu terjemahan dari kalimat min imlaqin. Ya. Ini menunjukkan ayat ini bahwa kemiskinan itu sudah ada. Ya, paham ya? Jadi kemiskinan atau kefakiran itu memang sudah ada pada suami istri itu. Jadi dia orang yang miskin. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan yang lain. Jadi maksudnya maka janganlah kemiskinan kamu itu, kata Allah, menyebabkan kamu membunuh anak-anak kamu. Digugurkan. Ya, karena dia miskin, lalu dia nggak mau punya anak, lalu anak itu dibunuhnya. Ya, nah, karena dari sini dikatakan oleh karenanya ayat ini menyebutkan orang tua terlebih dahulu baru anak. Sedangkan di surah kedua itu, yakni Al-Isra ayat 31 itu, yang artinya firman Allah itu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut miskin. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa kemiskinan atau kefakiran itu belum ada pada mereka. Kalau yang ayat 151 An'am itu mereka sudah miskin. Karena kemiskinan itu mereka nggak punya anak-anak, jadi mengharamkan. Ayat yang kedua ini, kemiskinan itu nggak ada pada mereka. Mereka bukan orang miskin, tapi mereka takut jadi miskin gara-gara punya anak itu. Paham? Bisa bedainnya? Nah. Jadi itu belum datang kepada mereka itu kemiskinan itu, tapi gara-gara punya anak tuh mereka takut jadi miskin. Atau disebabkan nanti akan lahirnya atau datangnya anak itu mereka jadi miskin, akan menimpa mereka. Karenanya di dalam ayat ini Allah menyebutkan anak terlebih dahulu dari orang tua. Padahal Allah mengatakan kami yang akan memberi rizki kepadamu dan kepada anak kamu. Nah, jadi berbedanya dua ayat ini. Oleh karenanya dua ayat ini memiliki pelajaran dan hukum yang bisa kita pahami. Pertama, bahwa salah satu perbuatan jahiliyah ya ialah membunuh anak mereka karena kemiskinan yang ada pada mereka, atau karena takut miskin di masa mendatang sebab punya anak itu. Tadi sudah kita sebutkan ya. Itu sifat daripada orang jahiliyah itu. Takut punya anak karena dia miskin. Takut punya anak nanti jadi miskin. Itu sifat jahiliyah. Kalau kita lihat sekarang, seolah-olah apa yang dilakukan oleh kita atau sebagian kaum muslimin mungkin boleh jadi mirip seperti itu, walaupun tidak secara langsung. Sebagian kita kaum muslimin takut punya anak, dan itu kenyataan yang kita lihat, ya kan? Betul kan? Walaupun bahasanya beda. Apa bahasanya? Dijarangi. Ah. Dijarak. Itu. Jadi kaum muslimin sekarang
Padahal sudah nikah nih. Mereka nggak mau punya anak dulu. Maka jawaban mereka ditanya, kenapa nggak mau punya anak? Mungkin ekonomi belum mapan, belum cukup, ya kan? Betul kan? Apa belum menunda punya anak? Belum ada gaji, belum ini, ya kan? Itu masuk bab itu. Gaji masih kecil, itu. Belum mampu ngurus anak. Rumah masih ngontrak. Iya. Padahal yang namanya tujuan pernikahan itu kan punya anak, meneruskan apa? Keturunan, memperbanyak kaum muslimin, itu tujuan. Pokoknya antum bisa mencarilah alasan-alasan yang dijadikan legal oleh kita. Yang intinya adalah membatasi kelahiran tadi, ya. Tidak mau lebih, ya. Karena alasan yang sama, ya. Yang bisa dikumpulkan semua alasan-alasan tadi, entah faktor ekonomi apa. Kenapa dia mengatakan belum siap punya anak? Loh, kenapa nikah? Ya kan belum siap dididik. Loh, memang kita menikah itu berarti sudah siap, baik secara badan maupun secara apa? Pikiran. Secara ini apa namanya, mental. Dan itu harusnya seperti itu kan? Kecuali mungkin dia nikah karena terpaksa. Itu akibat dari zina misalnya kan? Pergaulan apa? MBA. Bebas. Nah, ini lain mungkin perkaranya. Tapi kalau dia menikah dengan sengaja, tujuan dia apa? Dia harus siap punya anak. Jadi kalau kita lihat alasan orang-orang kafir jahiliyah dulu yang kita sebutkan tadi itu, ya sama. Itu ya. Oleh karenanya sifat seperti ini sebenarnya sudah dibatalkan oleh diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabda beliau waktu di Hajjal Wada itu, kata beliau, ala kullu syai'in min amri jahiliyati tahta qadamayya maudu'un. Ketahuilah segala sesuatu dari urusan keyakinan kepercayaan jahiliyah berada di bawah kedua telapak kakiku, yakni dibatalkan semua itu. Sifat-sifat jahiliyah itu. Ya, dengan diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu sifat tadi kita ulangi lagi nih, atau urusan yang diyakini oleh orang jahiliyah pada saat itu, yakni membunuh anak-anak mereka karena kemiskinan atau karena takut miskin. Maka kalau ada kaum muslimin yang punya keyakinan atau i'tiqad, tidak takut miskin, takut tidak bisa ngasih makan dan sebacamnya, ini samalah keyakinan ini dengan orang-orang jahiliyah. Kita tidak mengatakan mereka jahiliyah, orang jahiliyah, tidak, tapi sama. Yang intinya adalah keyakinan atau keimanan kepada Allah. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari firman Allah tadi, bahwa membunuh anak karena dua sebab tadi, yakni karena miskinnya dia, atau karena takut miskinnya dia, atau ada sebab-sebab lain, ini adalah dosa yang sangat besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satunya ini. An Abdullah radhiyallahu anhu qala sa'altu aw su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul zanbi 'inda Allah akbaru, qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya. Qultu thumma ayyun, qala thumma an taqtula waladaka khasyata an yat'ama ma'aka
Qultu summa ayyun? Qala antuzaniya bihalilati jarika. Dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, aku bertanya, atau ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah dosa yang paling besar di sisi Allah? Nah, lihat ini. Para sahabat itu bertanya kepada Nabi, apa dosa besar? Al-Kabair itu. Kita pernah nggak bertanya? Apa saja dosa-dosa besar? Ya, sahabat bertanya. Mereka bertanya seperti ini dengan tujuan agar mereka tahu dan mereka tidak melakukannya. Maka beliau SAW jawab, engkau menjadikan bagi Allah sekutu, yakni tandingan, padahal Dia yang telah menciptakan kamu, yakni dosa besar ini adalah syirik. Tentu pembahasannya sangat luas sekali, ya. Dan kita, ikhwan, kita harus selalu jangan bosan-bosan membahas syirik ini. Ya, makanya tadi anak tuh bertanya soal ada kuburan di bawah jembatan tadi itu. Karena bisa jadi nanti orang apabila kecelakaan di situ, orang punya keyakinan gara-gara kuburan itu atau tumbal kuburan itu. Kurang syarat. Iya, kurang syarat itu. Maka bahaya ini. Dan itu banyak diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Dan ana langsung dengar itu berapa kali proyek yang di apa itu. Dan ana mendengar langsung dengan telinga ana percakapan dua orang bapak-bapak itu. Salah seorang mereka berkata, proyek ini gagal gara-gara yakni yang dipotong itu hanya ayam. Seharusnya kerbau, karena penunggu tempat bikin jembatan ini besar katanya. Jinnya itu yang ya Allah. Ini syirik akbar. Jadi keyakinan ini masih banyak. Maka kita yang udah ngaji ini harus selalu ngulang-ulang pelajaran masalah syirik ini. Jangan bosan-bosan antum. Sampaikan kepada ini. Masih banyak keluarga kita yang percaya dengan jimat itu. Masih. Kita yang sudah ngaji itu kasih tahu itu. Masih banyak anak bayi yang kan kenapa kita bisa berani ngomong sendiri? Lah buktinya itu ustaz-ustaz yang tukang ruqyah itu kan laris. Banyak mereka menemukan orang-orang yang makai jimat itu. Dan dimukulin juga ada beberapa teman anak ustaz yang itu ruqyah orang banyak jimatnya, disuruh dia, mana jimat kau? Banyak. Terutama orang-orang. Dan masalah ini ternyata bukan hanya orang-orang awam yang di pelosok atau apa. Tapi ternyata banyak juga yang intelektual, yang bahkan sarjana S2, bahkan mungkin ya S3 mungkin. Mereka masih percaya dengan yang namanya jimat itu. Dan ini kita jelaskan ini. Anak-anak berani menyampaikan ini diupload ke. Berapa banyak nanti caleg-caleg itu yang datang ke dukun. Pasti. Agar bisa mencapai tujuannya. Agar dia dipilih. Ya Allah, masih banyak itu. Kalau dia non-muslim terserahlah. Tapi kalau dia muslim, ini mengotori ini. Datang ke dukun kan laris tuh. Orang mau jadi pejabat, jadi caleg, datang ke dukun haram. Siapa yang datang ke dukun, kata Nabi, nanya aja 40 tahun, 40 hari, sholatnya nggak diterima ibadahnya. Dalam riwayat yang lain, dia telah kufur kepada Al-Quran, yakni apa yang diturunkan kepada Rasulullah. Orang yang datang ke dukun itu. Dukun laris, Bang. Ya, lagi laris. Supaya dicoblos ya kan? Ya. Ya Allah. Ini harus kita ingatkan nih kaum muslimin. Yang di utara ganti mobil. Kemudian ditanya lagi. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, engkau membunuh anakmu lantaran takut makan bersamamu. Lihat itu. Nabi langsung mengatakannya. Lalu aku bertanya lagi, lalu apa lagi ya Rasulullah? Engkau berzina dengan istri tetanggamu.
Hadis sahih dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Lihat, ini 3 ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam: syirik, membunuh anak karena takut makan dengan kita, dan yang ketiga berzina dengan istri tetangga. Banyak kejadian sekarang ini, iya kan? Banyak orang berselingkuh, dan ini dalam tanda kutip berzina ya, dengan sesama teman di kantor, dengan istri temannya, istri tetangganya, nauzubillah, bahkan dengan ipar, iya kan? Makanya Islam tuh dijaga itu. Karena berdua-dua ipar kan bukan mahram, maka hati-hati tuh. Ya, jangan buka celah ke situ, karena syaitan pasti akan menggoda orang. Dua manusia yang berlainan jenis, yang kata Nabi SAW, yang ketiganya adalah syaitan. Makanya ayat itu, wala taqrabuz zina. Siapapun juga, mau orang banyak sekali lah. Kan kita banyak tuh, seperti kisah tentang setan berhasil menggoda seorang ahli ibadah itu kan, yang dititip oleh saudara laki-laki wanita ya kan, titip adikku ini ya kan, tolong kasih makan dia. Lalu akhirnya setan berhasil menggoda abid tadi, ahli ibadah itu, sampai berzina dengan anak yang dititip kepada dia itu, adik yang dititip kepada dia itu. Nah, ini berbahaya itu. Jadi kesimpulannya hadis ini bahwa tidak mau atau takut punya anak atau membatasi jumlah keyakinan dengan keyakinan jahiliyah. Yang pertama, karena kemiskinan dan takut semakin miskin atau fakir. Yang kedua, atau takut jatuh jadi miskin atau jadi fakir. Yang ketiga, takut miskin karena banyak anak. Yang keempat, susah dan berasa berat mengurus dengan alasan misalnya soal pendidikan dan lain sebagainya. Maka ini adalah haram dengan kesepakatan para ulama dari dulu sampai sekarang. Yang dimaksud ulama di sini warasatul anbiya ya. Nanti mungkin barangkali ada yang subhat atau bertanya atau membantah lah. Bukankah di zaman Nabi SAW itu ada azal? Ada yang namanya azal. Apa itu azal? Yakni suami mengeluarkan air maninya itu di luar, yakni tidak ditumpahkan di rahimnya itu. Ya kan? Yang ini kan juga masuk, tidak mau punya anak. Yakni supaya jangan terjadi kehamilan. Bukankah azal ini dibolehkan dalam Islam, ya kan? Maka dengan sendirinya Islam tidak melarang, yakni mencegah kehamilan atau membatasi kehamilan. Nah, bagaimana jawabannya ini? Nah, di sini dikatakan bahwa para ulama mengatakan yang pertama, tidak diragukan lagi bahwa para ahli ilmu, yakni para ulama khususnya dan sebagian kaum muslimin yang faham bahwa azal itu, yakni mengeluarkan mani itu bukan di rahimnya perempuan, itu telah terjadi memang di zaman Rasulullah SAW masih hidup. Ini disepakati ya. Hadis-hadis yang berbicara tentang hal ini banyak ya, dan terkenal, dikeluarkan, diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Tidak ragu lagi. Yang kedua, akan tetapi hukumnya itu sendiri para ulama kita berselisih, yakni mereka berbeda pendapat dalam menentukan hukum azal itu sendiri apa. Tapi sebagian ulama berpendapat bahwa hukum azal itu sendiri yang lebih kuat adalah makruh. Apa itu makruh? Tidak disukai atau dibenci. Jadi yang lebih utama itu adalah meninggalkannya, yakni tidak mengerjakan azal itu. Apa sebabnya? Jadi makruh dan sebaiknya tidak melakukan azal itu. Para ulama yang mengatakan ini lebih kuat, itu mereka mengatakan sebab pertamanya
yakni azal itu terjadi pada masa turunnya wahyu. Jadi ketika wahyu masih turun, belum terhenti, ya. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan ayat yang melarang azal itu karena ayat Quran masih turun, ya. Sebab kedua, tidak ada larangan yang tegas memang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali misalnya sabda beliau, "Zalikal wa'dul hafiyu," mengubur anak hidup-hidup secara sembunyi. Ini hadis riwayat Muslim, ya. Jadi maksud sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah secara zohirnya, ya. Tapi ini maksudnya adalah penyerupaan saja, ya, di perkataan beliau seolah-olah mengubur anak hidup-hidup secara sembunyi itu. Ya, ini azal itu seolah-olah menyerupai orang yang mengubur anaknya itu secara hidup-hidup, secara zohir, ya, yang Nabi SAW katakan itu secara tersembunyi, ya. Kenapa? Karena beberapa hal. Yang pertama, jadi niat dan maksudnya tidak mau punya anak. Mereka melakukan azal itu. Yang kedua, memutuskan kelahiran sebelum datangnya. Ya, ini kehamilan itu belum datang, ya kan? Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa mengubur anak hidup-hidup secara sembunyi, ya. Dan sabda Nabi SAW tadi pun jelas bahwa mereka, yakni orang-orang yang melakukan azal tadi, tidak mengubur anak hidup-hidup memang secara zahir. Oleh karena itu hukumnya pun tidak berlaku secara zahir. Sebab yang ketiga, ya, bahwa azal menghilangkan sebagian dari maksud pernikahan. Jadi menikah itu ada maksudnya, ada tujuannya, 1, 2, 3, ya kan? Misalnya apa? Misalnya supaya tenang hidup. Orang yang sudah menikah itu kan tenang dibanding orang yang belum nikah. Orang yang punya pasangan dijamin lebih tenang daripada orang yang, ini secara umum, ya. Kita tidak mengatakan bahwa yang punya suami, punya istri, ada juga yang malah tambah apa. Itu kan sebabnya nggak umum. Itu hanya sifatnya nggak semua orang, ya. Tapi rata-rata mereka ingin tenang, ya. Dan itu tujuan pernikahan itu sendiri, ya, ini sakinah, ya kan. Itu salah satu tujuan pernikahan itu, bahwa azal itu sendiri menghilangkan sebagian dari maksud menikah. Apa itu? Yakni memperbanyak umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni menikah itu kita jadi punya keturunan, punya anak. Yakni mengikuti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau mengatakan, aku akan berbangga nanti di hadapan para nabi dan rasul di hari kiamat. Nih, ya, umatku itu banyak. Ya kan? Jadi yang paling banyak, paling besar. Coba kita bayangkan kalau kita semua enggak. Dan Anda waktu itu antum melihat enggak? Viral juga kan di media sosial, ada seorang wanita yang memang tidak mau punya anak. Ada nggak, nonton nggak? Child free. Hah? Child free. Siapa namanya? Istilahnya child free gitu, Ya. namanya lupa. Nggak mau punya anak, bayangkan. Dan kalau semua seperti itu, bisa jadi manusia ini mustahil kalau nggak ada yang punya anak semua. Ini, ya. Jadi kemudian sebab yang keempat, kenapa kita tidak setuju dengan azal tadi? Sebagian ulama, ya, bahwa azal itu menghilangkan sebagian dari kenikmatan jima itu sendiri, yakni bersetubuh suami istri itu. Tentu diantaranya ada yang merasa tidak nikmat. Betul, ya? Itu kenyataan
bahwa tujuan menikah itu adalah menyalurkan syahwat dengan cara yang halal. Dan itu fitrah manusia. Makanya sekarang para pemuda itu berat mereka di saat syahwatnya tinggi, lalu tidak ada tempat menyalurnya yang halal, yaitu istri. Maka tujuan daripada pernikahan yang campur suami istri itu mendatangkan kenikmatan yang memang Allah takdirkan itu. Kenapa Allah menjadikan percampuran laki perempuan yakni istri dan suami itu nikmat? Karena supaya orang banyak anak. Contoh lah, banyak perempuan ya kan, melahirkan sakitnya melahirkan, buktinya tahun berikutnya punya anak lagi. Kenapa? Karena Allah jadikan supaya punya anak itu ada kenikmatan gitu. Kenikmatan campurnya itu sendiri kan, mungkin kalau ditanya semua orang apa kenikmatan yang paling nikmat, yaitu bahkan orang lebih fly daripada anak pernah membaca. Apa hikmah? Kan semua itu ada hikmahnya. Kenapa Allah menjadikan ada kenikmatan yang paling tinggi, yakni campur suami istri itu? Salah satunya dengan itulah manusia berkembang biak. Andai kata nggak enak, nggak berkembang. Di samping ada nikmat yang lain, misalnya makan, ya kan. Tapi kenikmatan campur suami istri itu di atas itu semua. Mungkin kalau disurvei apa yang paling enak, ya itu. Makanya banyak orang yang mencari itu. Bahkan dengan jalan yang haram. Ya. Dan itu dengan sebab azal tadi itu bisa hilang kenikmatan itu. Baik bagi suami, apalagi bagi istri, ya kan? Tentu suaminya kalau dia melakukan azal, dia harus bisa dulu memuaskan istrinya. Dan dia berarti dia harus perkasa dan seterusnya. Dan ini sulit. Jangan-jangan kedua-duanya malah menjadi tidak. Nah itu. Padahal tujuan daripada ini tadi kenikmatan tadi. Yang kemudian yang selanjutnya. Sebab ditekankan pendapat ulama yang mengatakan azal itu makruh tadi, bahwa azal yang terjadi dan dikenal di zaman Rasulullah SAW dan dikerjakan oleh sebagian sahabat itu berbeda dengan apa yang dilakukan sebagian kaum muslimin sekarang ini. Jadi azal di zaman sahabat itu beda. Apa bedanya? Perbedaan yang pertama, bahwa para sahabat mereka melakukan azal itu, mereka tidak meyakini, ya, i'tiqad mereka tuh nggak ada bahwa dengan azal itu dapat mencegah kehamilan. Enggak demikian keyakinan mereka. Bahwa keyakinan mereka azal sama sekali tidak dapat merubah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah sudah menakdirkan terjadi anak, maka terjadilah. Begitulah keyakinan para sahabat itu. Sebagaimana yang dikatakan Nabi SAW di dalam sabda beliau, di antaranya ketika ditanya tentang azal, fa innama huwal qadaru, hanya saja dia itu takdir Allah. Maksudnya terjadinya anak dan tidaknya itu disebabkan takdir, bukan karena azal itu. Paham ya? Itu takdir Allah. Kalau dalam prakteknya, antum paham kan? Ini sedikit ya bicaranya. Kalau orang seksolog bilang ya, itu pada waktu orang mencabut, itu boleh jadi sudah ada apa? Cairan yang tertumpah di dalam. Paham maksudnya? Gak usah rinci lah ya. Jadi keyakinan ini gak ada sahabat itu. Ya. Jadi lahirnya anak itu atau terciptanya anak itu karena takdir Allah. Nah ini beda dengan orang keyakinan orang sekarang. Apa itu? Sebagian kaum kita ini selain mereka sudah mempergunakan berbagai macam alat pencegah kehamilan, bukan dengan cara azal tadi itu, seperti yang di zaman
Rasulullah SAW. Mereka meyakini bahwa dengan alat-alat tersebut kehamilan dapat dicegah. Ini kebatilan ini. Ini adalah keyakinan yang batil, menyalahi kenyataan yang dapat kita saksikan, ikhwan. Berapa banyak orang yang azal, baik dengan cara yang dulu mencabut itu atau yang modern sekarang ini, ya. Terlepas dari keyakinan mereka, ya, ternyata hamil juga. Kemudian melahirkan anak juga, ya. Bahkan ada penyelidikan, ya, bahwa alat kontrasepsi yang karet itu bisa ditembus oleh spermatozoa itu. Dan itu ada dalam tulisan-tulisan atau apa, ya kan? Nah, di situ kita mengetahui bahwa takdir Allah itu tidak bisa dicegah. Bahkan kita tahu Maryam tanpa ada suami, Allah takdirkan dia punya anak yang namanya Isa ibnu Maryam. Sebaliknya, ini menariknya ini akidah ini, coba lihat nih. Berapa banyak orang yang tidak melakukan azal, baik cara yang dulu yang dicabut itu atau zaman sekarang yang pakai kontrasepsi atau apa itu, tidak pakai itu, istrinya malah nggak hamil, ya kan? Berdoa di belakang nggak hamil, bahkan sampai seumur hidupnya mereka, bahkan sampai meninggal, mereka tidak dikaruniai oleh Allah anak. Dan cerita ini kan banyak, bahkan mungkin di sekitar kita. Dan ini riwayatnya mutawatir, dan itu kenyataan. Dari dulu sekarang ada orang yang nggak dikaruniai oleh Allah. Dari sini kita mengetahui itulah namanya takdir. Allah lah yang memberi anak itu. Ada yang di dalam Al-Quran itu Allah yang memberikan anak laki-laki, Allah yang memberikan anak perempuan, Allah yang memberikan anak laki-laki perempuan, dan Allah yang menjadikan kamu sebagian kamu mandul, yakni tidak punya anak. Itu di surah ada dalam ingatan anak, surah Luqman, ya. Nanti diperiksa lagi, ya. Jadi sementara, ya, dari situ kita mengetahui bahwa ini perbedaan nyata. Kemudian perbedaan yang kedua, ya, bahwa para sahabat melakukan azal tadi atau bahasa ininya mencegah kehamilan itu bukan keyakinan sama sekali seperti keyakinan orang-orang jahiliyah atau maksud orang kafir tadi, yakni takut anak tidak makan, takut tidak punya rezeki tadi, bukan, ya. Sedangkan kita sekarang, kalau kita nggak nuduh semua, ya, yang mereka yang melakukan azal atau mencegah kehamilan tadi itu tidak punya anak, itu belum punya anak atau nggak mau punya anak atau membatasi kelahiran atau apalah, baik cara lama atau cara yang sekarang ini, semuanya mereka meyakini seperti keyakinan orang jahiliyah itu, yakni karena miskin atau takut miskin dan fakir. Takut miskin karena punya banyak anak, bahkan mengatakan susah mengurusnya, jadi beban, banyak keluar biaya dan lain-lain, yang itu bisa dibikin kamus lah. Kamusnya itu yakni kesusahan di atas kesusahan. Nah, itu sebagian keyakinan kita, dan itu antum tadi sudah sebutkan, kan, omongan dari sebagian orang itu, susahnya anak. Apalagi melihat contoh-contoh yang buruk itu. Waduh lah, ini orang itu punya anak, no. Kenapa dia nggak mencontoh orang yang banyak anak tapi, ya kan? Kita kadang jadi a priori kadang-kadang mencari contoh yang buruk. Kenapa nggak sebaliknya kita mencari, bukankah contoh yang baik tuh? Makin banyak anak tuh kemungkinan dapat pahala tuh. Bukankah Nabi mengatakan bahwa salah satu amal yang tidak putus
Saat kita jadi tanah itu apa? Doa yang soleh. Doa anak yang soleh. Bagaimana kita kalau nggak punya anak soleh? Berarti makin banyak kita punya anak, makin besar kemungkinan dapat doa anak yang soleh tadi. Paham gimana? Nah itu. Jadi sedih ya kenyataannya. Dan ini Islam menangisi ini, dibatalkan oleh Islam ini. Sangat disayangkan. Sangat disayangkan ya. Sudah punya jiwa takut tadi miskin. Memang kalau istilah Kiai Ana dulu tuh, kita tuh dihinggapi dengan TBG. Penyakit TBG. Kalau dalam akidah itu apa? TBC, tayyul beda kurapan. Dalam kehidupan ini TBG, takut, bingung, gelisah. Takut. Ini orang-orang kaya itu sebagian, padahal mereka kaya tapi takut. Takut kehilangan hartanya. Bingung, ya kan? Gelisah. Sehingga mau tidur aja harus makan 12 pil. Padahal mereka tidur di ranjang yang mahal. Bahkan mungkin di hotel berbintang. Jadi apa yang mereka ini kan? Bahkan sebagian anaknya itu apa? Binasa. Kemudian keyakinan itu batil ya. Oleh karenanya, di mana letak kerusakan atau kebatilan keyakinan tadi itu? Yang pertama, bahwa keyakinan itu menyerupai orang jahiliyah, tadi sudah kita sebutkan, dan orang-orang kafir. Dan maksud-maksud mereka yang dahulu sekarang. Padahal Nabi SAW sudah membatalkan segala keyakinan atau kepercayaan orang-orang jahiliyah itu. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya itu. Dan juga hadis yang lain, waman tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Dan barang siapa yang menyerupai suatu kaum, yakni orang kafir, maka dia masuk orang tersebut. Golongan ini dalil yang menjadi bahwa kita tidak boleh mengikuti mereka. Ini menjadi larangan yang tegas dalam bentuk tasabbuh orang-orang kafir. Kaum muslimin menyerupai orang kafir jahiliyah, yakni soal anak tadi itu ya. Tadi sudah kita sebutkan bahwa orang-orang kafir jahiliyah mereka membunuh anak-anak mereka sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran tadi ya. Bahkan kalau kita baca di Al-Quran, coba antum catatnya, ada di surah At-Takwir ayat 8 dan 9 itu. Bagaimana kondisi orang jahiliyah dulu ikhwan. Allah berfirman, wa izal mau'u datu su'ilat bi ayyi zambin utilat. Dan apabila anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup itu ditanya, karena dosa apa dia dikubur? Kemudian di surah An-Nahl ayat 58-59, wa iza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bih ayumsikuhu ala munin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Dan apabila salah seorang dari mereka diberi kabar gembira lahirnya anak perempuan, maka hitamlah, merah padamlah wajah mereka itu, mukanya itu, dan dia marah, dia godop, yakni dia malu, maka dia menyembunyikan dirinya dari orang banyak disebabkan berita buruk yang dia peroleh itu, yakni punya anak perempuan tadi. Itu sifat jahiliyah itu. Apakah dia akan pelihara ini anak perempuan, atau dia akan menanggung hinanya, atau dia menguburkan anaknya itu hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruk yang mereka tetapkan itu. Jadi di zaman jahiliyah dulu, ikhwan, itu malu mereka punya apa? Anak perempuan itu.
Alangkah jahiliyahnya, malu banget. Dan itu kan kisahnya tuh masyhur tuh. Tapi coba kita periksa lagi riwayat itu sahih, anak belum juga atau anak enggak lupa ya. Tentang riwayat Umar saat dia menangis dilihat oleh para sahabat. Lalu habis menangis dia tertawa. Ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa kau menangis, Umar?" "Aku teringat dulu pernah membunuh anak perempuanku. Aku gali lubang. Lalu aku ajak anakku, mungkin umur 5 atau 7 tahun lah. 7 tahun bayang anak. Dan aku bawa, aku dorong dia ke dalam lubang itu dan aku kubur dia hidup-hidup. Dan dia memanggilku Abi, Abi dia. Berarti orang jahiliyah dulu tuh ya Allah, gak ada rohimnya tuh gak ada, bengis. Antum bayangin tuh, anak kita jatuh aja kan, gimana antum? Kalau anak kita jatuh. Jangankan anak cewek, anak cowok aja rohim kita kan saya. Orang jahiliyah dulu enggak dengan anak perempuan. Tega mereka. Lihat ayat ini nanti apabila mereka punya anak perempuan mereka malu. Maka wanita di zaman dulu tuh nggak ada artinya. Karena malu, aib. Mereka senang kalau punya anak laki. Jadi zaman dulu nangis Umar. Lalu kenapa kau tertawa? Itu yang kita kenal itu kan. Dulu kan orang itu nyembah berhala. Berhala itu dibuat oleh tangan mereka, yakni buat patung ya kan. Salah satu patung itu mereka buat dari tepung ya kan. Kalau kayak gitu kue ulang tahun ada dibikin patungnya atau apa. Nah Umar pernah itu dia buat patung itu dari tepung atau gandum lah kan. Habis dia sembah perutnya lapar. Terus apa? Dipotel. Makanya dia tertawa tuh. Kalau istilah kita tuh gua pernah makan Tuhan. Makanya dia tertawa, hebat banget gua dulu pernah makan Tuhan. Oh itu iya. Walaupun riwayatnya anak pernah baca ini diperselisihkan ulama ya. Tapi kita ngambil ini ya, ibrohnya itu aja. Bahwa memang yang kejadian di zaman dahulu itu bahwa orang itu malu punya anak. Sedangkan sebagian kita sekarang yang hatinya betul bersih, dia pingin punya. Antum pernah baca nggak atau pernah dengar nggak Ustadz ceramah bahwa di zaman Nabi SAW Nabi mencium cucu. Lalu dilihat oleh seorang sahabat, yang sahabat itu punya anak 10. Apa kata sahabat itu? Ya Rasulullah, aku ini punya anak 10, nggak pernah satu pun aku cium. Pernah nggak tuh dengar riwayat itu? Orang ini gak punya, gimana siapa yang sudah dicabut rahimnya itu? Kata Rasulullah, dia gak merasakan nikmatan itu, ya Allah. Ada orang itu di zaman jahiliyah tuh seperti itu. Maka hati mereka menjadi kaku, kasar. Coba lihat orang-orang yang suka dengan anak, lembut, nanti senang. Apalagi anak sendiri ya kan, apalagi cucu sendiri, ya Allah. Mereka seperti itu. Bayangkan syaitan berhasil menginikan mereka. Bayangkan anak tuh dikubur hidup-hidup. Coba antum bayangkan tuh zaman itu. Dan itu para sahabat sering. Nanti akan kita bahas di bab berapa itu secara khusus. Bagaimana mereka sering melihat, yakni sebagian orang itu menarik anak perempuannya itu masih umur 5-7 tahun. Dan ini sudah digalinya lubang. Terus hampir setiap hari mereka melihat itu. Dan itu sudah biasa di zaman itu. Makanya Allah menyebutkan tadi di 2 ayat dalam Al-Quran tadi. Mereka malu kalau punya anak. Dan mereka menguburnya hidup-hidup. Antum bayangkan tuh alangkah. Sampai nunggu 5 tahun. Hah? Sampai nunggu 7 tahun. Iya bayangkan tuh. Itu setan sudah ini. Atau berunding. Malu, udah punya anak ya. Tapi yang selanjutnya adalah bahkan orang-orang sekarang ini juga sudah membunuh anak mereka. Betul gak? Bukan lagi karena malu punya anak perempuan. Tapi kenapa? Takut miskin. Bukan. Karena punya anaknya itu disebabkan zina, ya kan? Kan malu dianya. Karena hamil di luar sahih. Apa yang terjadi, Iwan?
Apa? Ya, itu tadi lebih sadis berarti dari kalau yang orang kafir jahiliyah tadi itu apa? Masih dipeliharanya lah walaupun 5 tahun atau 7 tahun dibenyukkannya ditanam itu. Nah, orang sekarang ini masih bayi merah. Baru keluar. Ditemukan di mana? Tong sampah. Pinggir sungai. Pinggir sungai. Ada yang di dalam kali. Ya Allah. Masih pakai apa? Yang pandai. Masih pakai apa? Hari-hari. Orang. Dan setan, itu setan berhasil. Berarti lebih ke zaman mana? Zaman ini. Kayaknya lebih kejam ini. Kalau yang di zaman jahiliyah masih dia pelihara itu. Walaupun sampai yang usia-usia tadi. Yang ini masih bayi merah. Walaupun sebabnya karena zina tadi. Maka itulah dosa satu Iwan bisa mendatangkan dosa yang lain. Makanya kita harus tegas ini. Antum yang punya anak perempuan, jaga anak antum. Yang punya cucu perempuan, kita jaga dulu. Kan perintah Allah. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum walikum. Kita dulu, antum yang punya ini, mau kita punya anak perempuan. Anak cucu perempuan. Kita jaga tuh. Dari sekarang kita harus ini. Bahayanya ini. Perilaku jahiliyah itu. Dulu zina zaman jahiliyah ada sudah. Tapi sekarang lebih gila lagi. Dulu bunuh anak ada, sekarang lebih gila lagi. Tadi bayangin. Orang jahiliyah bunuh anaknya udah ini. Orang sekarang Mas, ya Allah. Ada yang ditinggal di kamar mandi. Walaupun sebagiannya ada yang hidup. Ya Allah takdirkan kan? Maka diadopsi oleh orang lain yang menemukan ya kan? Gak tahu emaknya siapa, dibuang saja. Di Bengkulu aja berapa kali kan? Iya. Di tempat sampah ya kan? Anak tuh nangis tengah malam, orang bingung siapa ini. Tahu-tahu dia nangis tuh gara-gara sudah ada semut di badannya. Atau dia haus, ya Allah. Mungkin orang yang buang ini mungkin dia baik, orang yang rohi ada sifat rohim, tapi dia sudah tertutup akalnya karena setan. Jadi dia malu karena dia hamil di luar nikah. Mereka bunuh itu. Bahkan yang lebih gila lagi Iwan, di zaman sekarang ini sebagian mereka membunuh anak mereka itu untuk kesyirikan. Tumbal. Apa namanya? Tumbal. Ini benar. Dan kita lihat kenyataannya. Bagaimana mereka yang pergi ke gunung ini, ke gua itu, lalu berjanji dengan setan. Kalau dia ingin dapat rezeki yang banyak, duit banyak, dia harus Tumbalnya. Tumbal. Betul nggak? Sohi ini. Salah satunya adalah yakni anaknya sendiri. Dia korbankan. Ini lebih gila lagi ini. Dia tega mengorbankan anaknya untuk mendapatkan kekayaan, ngelmu. Datang ke gunung-gunung, goa-goa. Gunung apa sih? Salah satunya yang terkenal Gunung Kawi ya. Itu berjanji dengan setan, ada tumbalnya. Hah? Ya nanti ini janji dengan setan dibunuh terus. Karena tergantung perjanjiannya. Ada yang per tahun, ada aja matinya. Mati karena kecelakaan, mati sakit atau apa. Karena perjanjiannya dengan setan, dengan iblis. Dan dukun-dukun itu yang mau janji dengan setan. Karena setan, iblis nggak mau mereka gratis. Mana ada gratis. Ya kan, makin besar kamu, makin besar tumbalnya. Ada yang tumbalnya istrinya lagi. Antum nggak ini tuh di daerah mana tuh? Yang dia supaya kaya dagangannya lain, pergi ke situ suami istri, lalu berzina dengan suami istri yang lain. Kemukus. Bukit Kemukus atau apa? Banyak itu, kita tahu. Antum tinggal nonton di YouTube. Gunung Kemukus. Tempat-tempat orang apa namanya istilahnya? Pesugihan. Ini rusak nih. Ya ngepet lah, boleh jadi itu ngepet. Dan itu ada pengorbanannya. Yang selama ini yang kita kenalkan bahwa ayam hitam, ayam putih ya kan?
bawa kambing ya enggak, telur ya enggak. Itu mah masih ringan. Ini anak. Ya subhanallah. Nah, ini harus kita ini, karena itu syaratnya itu tadi. Kalau mau kaya, anak kau mati. Ini kenyataan. Turunannya tumbal. Ini nggak bisa kita pungkiri lagi, Wan. Ini adalah sifat jahil. Dan kita ini harus hilangkan ini. Ya. Barangkali ini Wan yang bisa kita sampaikan. Sudah 1 jam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memahamkan kita persoalan tentang tujuan, salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah meneruskan keturunan, yakni dengan memiliki anak itu. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada kita dengan sebab memiliki keturunan, yakni anak dan cucu yang Allah telah takdirkan kepada kita. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.